Baik, selamat pagi Bapak. Jadi nama saya Dr. Dwipa, saya dokter menjaga rumah sakit hari ini. Sebelumnya saya izin saya bisa bicara dengan Bapak siapa? Bapak Agus. Oke, dengan Bapak Agus. Bapak Agus, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan limfoid, kelenjar limfoid atau kelenjar getah bening. Yang dimana tulisannya berjudul untuk mengetahui apakah Bapak mengalami kerusakan pada getah bening dan lain-lainnya. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Bersedia. Oke. Sebelum itu, izinkan saya untuk mencuci tangan dan menggunakan sarung tangannya. Bapak, selagi Bapak juga mungkin bisa membuka wajah sedikit. Oke, saya sudah cuci tangan, saya akan menggunakan sarung tangan. Oke, sudah. Sebelum itu apakah Bapak bisa memindahkan kursi ke sebelah sini? Oke, baik. Baik, anggap pasien sudah membuka setengah bajunya. Baik, Bapak, jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi permisi ya Bapak bisa agak sedikit ke atas. Oke, Bapak bisa kembali. Oke, untuk dari hasil inspeksi ini normal ya Bapak ya, karena secara nampak tidak adanya kemerahan, tidak seperti tanda-tanda pembesaran maupun benjolan ya Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan KGB itu dengan getah bening pada bagian servikal. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada area dari memeriksa bagian anterior dari belakang Bapak ya. Permisi ya Bapak ya, saya akan pindah ke belakang. Oke, di sini saya akan memeriksa pada bagian area submental, submandibular, kemudian ada tonsiliaris atau preaudikular, kemudian ada pada bagian supraclavikular dan juga area deep nodular. Oke. Permisi ya Bapak, saya akan mungkin agak sedikit nyaman, jadi permisi ya Bapak ya, saya akan mulai periksa dari submental terlebih dahulu, submandibular, tonsiliar, oke, preaudikular, lalu pada bagian supraclavikular. Oke, dan juga pada bagian deep nodular. Oke, sudah. Sebelum itu, apakah Bapak ada merasakan nyeri? Enggak. Oke. Bapak, untuk hasilnya ini normal ya Bapak, karena tidak ada tanda-tanda pembesaran dan juga tidak KGB tidak teraba, yang artinya normal ya Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan pada bagian scalenus. Jadi untuk bagian scalenus saya akan menggunakan jari telunjuk saya untuk menekan pada area di belakang tulang berikat atau tulang clavicula Bapak ya. Bapak mengerti? Baik. Jadi di sini saya akan mulai pada bagian yang kanan terlebih dahulu, permisi Bapak ya. Oke, di arah sini. Bapak bisa mengarah ke arah kanan dan juga menunduk. Oke, saya akan cek. Oke, sudah. Selanjutnya Bapak bisa mengarah benar, saya masukkan dulu. Oke, Bapak bisa mengarah ke kiri. Oke, saya palpasi ya. Oke, saat saya melakukan pemeriksaan tadi apakah Bapak merasakan nyeri? Enggak. Oke. Jadi untuk pemeriksaannya ini normal ya Bapak, karena Bapak dirasakannya dan saya juga tidak merasakan ada pemeriksaan kelenjar getah bening. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Pemeriksaan berikutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan posterior di depan Bapak ya Bapak ya, permisi Bapak ya. Jadi untuk pemeriksaan ini saya akan melakukan palpasi pada area auricularis dan juga pada area occipital ya Bapak. Bapak mengerti? Permisi ya Bapak ya. Oke. Oke, auricularisnya dan bagian occipitalnya. Oke. Kalau merasakan nyeri? Oke, untuk pemeriksaan ini juga normal Bapak, karena tidak ada pembesaran KGB maupun tanda-tanda benjolan lainnya ya Bapak ya. Oke, untuk pemeriksaan pada bagian servikal sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, itu pada area pemeriksaan bagian aksila. Jadi untuk pemeriksaan aksila di sini pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Pertama-tama apakah Bapak bisa mengangkat kedua tangannya? Oke, saya inspeksi terlebih dahulu. Oke, Bapak bisa turunkan kembali. Lalu berikutnya saya akan menjam tangan kanan Bapak. Oke, jadi pemeriksaan ini saya akan menggunakan tangan kiri saya. Nanti di sini pada tangan kiri saya ini saya nanti akan meraba pada area dari getah Bapak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, jadi permisi ya Bapak ya. Oke, saya akan periksa terlebih dahulu. Pertama dari anterior, lalu juga pada bagian posterior. Oke, sudah. Selanjutnya sisi sebelah lagi Bapak ya. Oke, bisa dilemaskan sedikit ya Bapak ya. Oke, saya akan masuk ke anterior, lalu juga pada posterior. Oke Bapak, untuk hasil
dari pemeriksaan pada bagian aksila ini juga normal ya Bapak, karena tidak temukannya ada pembesaran tidak pada bening maupun benjolan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan epitrocleris, yang mana artinya Bapak saya akan menyuruh untuk melakukan salah satu kedua tangan. Nanti saya akan memegang pada bagian pergelangan tangan dan saya akan memeriksakan pada area dari siku Bapak ya. Ya, jadi pertama saya minta kanan dulu Bapak ya. Oke. Terus saya akan meraba pada bagian epitrocleris. Oke, di sini aman, tidak ada pembesaran. Oke, selanjutnya sebelah lagi Bapak ya. Di sini Bapak ya. Oke. Sudah. Oke, untuk hasil pemeriksaan dari epitrocleris juga normal Bapak, karena tidak adanya traba seperti benjolan maupun ada pembesaran. Dan tadi apa saat saya melakukan pemeriksaan apakah terasa nyeri? Tidak. Oke, itu hasilnya berarti normal ya Bapak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya. Oke, jadi untuk pemeriksaan berikutnya di sini saya minta Bapak untuk membuka sedikit celananya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian inguinal juga popliteal. Pertama saya akan memeriksa pada bagian inguinal terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk pemeriksaan ini agak sedikit tidak nyaman karena saya akan memeriksa pada bagian sekitar paha Bapak ya. Bapak mengerti? Baik, Bapak mengerti. Saya mulai pemeriksaan Bapak ya. Saya akan langsung memeriksa keduanya. Oke. Dan langsung saya akan turun ke bawah sedikit. Oke, untuk hasil pada pemeriksaan inguinal ini juga normal ya Bapak, karena tidak ada terasa pembesaran KGB maupun adanya tanda-tanda benjolan. Dan apakah misalnya Bapak merasakan nyeri? Tidak. Oke, tidak merasakan nyeri. Untuk pemeriksaannya normal ya Bapak ya untuk hasilnya. Oke, lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan pada bagian popliteal. Yang mana untuk pemeriksaan pada popliteal ini saya akan meraba pada area belakang dari kaki Bapak ya Bapak. Jadi saya akan melakukannya pada salah satu kaki terlebih dahulu. Permisi ya Bapak ya. Oke, saya akan menggunakan 2 jari. Oke, normal. Lalu pada bagian kaki yang kiri. Oke, normal. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pada bagian popliteal juga normal karena tidak dirasakan adanya pembesaran maupun benjolan. Dan saya ingin tanya saat untuk melakukan pemeriksaan tadi apakah Bapak merasakan nyeri? Baik, jika Bapak akan merasakan nyeri artinya semua normal ya Bapak. Oke, baik, Bapak bisa gunakan kembali celananya Bapak. Lalu saya akan menjelaskan untuk hasil semua pemeriksaan Bapak dari servikal, aksila, epitrocleris, inguinal dan juga popliteal itu semua normal Bapak ya, tidak ada tanda-tanda pembesaran maupun benjolan. Baik, sebelum itu apakah Bapak ada pertanyaan? Oke, baik, jika Bapak ada pertanyaan, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu.